Shalom. Shalom. Haleluya. Sudah bulan 4 memasuki bulan Paskah. Tidak terasa segala sesuatu yang terbaik dari surga sudah diberikan pada dunia melalui Kristus Tuhan. Dia tidak hanya lahir, tapi dia mati. Dia mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa umat manusia yang mau menerima dan percaya kepada dia. Bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, kita percaya dan kita mau menerima keselamatan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Tuhan inginkan hidup kita, Tuhan inginkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Bila kita tidak hanya datang suatu rutinitas kita kegiatan ibadah, tapi kita benar-benar ingin beri yang terbaik buat Tuhan. Sampai kita mengalami Tuhan, sampai kita bisa menikmati Tuhan. Tuhan datang mengetok setiap hati kita. Barang siapa yang membuka, dia akan masuk. Yang mencari akan mendapat. Sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan dengan segenap hati kami di hadapan Engkau. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, selidiki kedalaman hati kami. Bila Tuhan dapati sesuatu hal tidak berkenan, mungkin ada dosa di hadapan yang menghalangi Engkau hadir memenuhi setiap hati kami. Tuhan, kami minta ampun. Ampuni kami. Sore ini kami minta Tuhan, kami boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau. Sehingga saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau, pujian dan sembahan kami boleh sampai di hadirat-Mu. Dan saat Engkau disenangkan Bapa, Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman yang membawa kami semakin hari semakin cinta kepada Engkau, semakin hari semakin setuju dengan firman. Ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Malaikat surga yang sudah pergi di tempat ini, dan kami percaya setiap kami yang hadir pada sore hari ini akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sehingga saat kami datang di rumah kudus-Mu ini, mungkin kami datang membawa beban, mungkin kami datang butuh satu hal Tuhan, kami akan pulang dengan kelegaan. Kami pulang akan membawa jawaban daripada Engkau, karena kami mengalami pribadi dengan Engkau. Saat kami bertamu di rumah kudus-Mu, kami bertemu dengan Tuhan rumah, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau pandang Tuhan kemuliaan Engkau Allah yang maha hadir. Kami buka hati kami seluas-luas untuk Roh bekerja. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah Roh Kudus. Apa yang mau kerjakan, apa yang Kau mau kerjakan bagi umat-Mu saudari ini, apa yang mau Kau kerjakan Roh Kudus, kerjakan. Kami hanya mau mengerjakan yang menjadi bagian kami untuk kemuliaan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami ucap syukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tiada
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, imbang besar maha agung. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahtmu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Amin. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami pun menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Maka jiwa manusia menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Yes, ya Bapa ya Bapa. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau mati mengalahkan maut Tuhan. Engkau bangkit untuk kami, membawa kami kemenangan Tuhan. Yes. Yes.
maka jiwa kami pun memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Terus kami mau puji, kami mau sembah. Oh, Tuhan inginkan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Shirabaya dabaya dadadadadabaya dadadadadabaya dadadadabaya dabaya dadadadadabaya. Shirabaya dadadadabaya dadadadadabaya dabaya 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 dabaya. Shirabaya dadadadabaya dabaya dadadadabaya dabaya dabaya dabaya. La 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 baya la 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 baya la baya la baya la 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 baya la baya la ba 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 ba. La 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 baya la 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 baya la baya la 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 baya la baya la baya la ba 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 ba. La la baya la baya la la baya seki la 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 baya seki la baya la baya la ba 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 ba. La baya la baya la 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 baya la baya la baya seki la baya la ba. Yesus Tuhan yang memberi kami kemenangan. Engkau bangkit mengalahkan maut, memberikan kami kemenangan. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Agung dan mulia, agung dan perkasa Engkau. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sembah, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Ya Rabaya, 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 yang duduk di tahta kerajaan surga, yang mulia dan luhur, namanya Yesus Kristus Tuhan. Shirabaya, Rabaya, 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 Shirada, Rabaya, Sekira, Rabaya, 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 Indamaya, Sekira, Rabaya, Rabaya, Indamaya, Sekira, Rabaya, Rabaya, Bekari, dicurahkan, Shikita, Rabaya, Rabaya, Indamaya, Sekira, Rabaya, Sekira, Rabaya, Rabaya, Indamaya, Sekira. Haleluya, 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 haleluya. Rabaya, 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 Rabaya. Yesus, 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 Yesus. Hosana, 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 Hosana di tempat yang mati. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Yesus, 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 nama-Mu.
Hati yang haus dan mari puaskan dikenyangkan. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami penuh dengan pujian di hadapan Engkau. Hati kami penuh dengan syukur di hadapan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes. Ramaya, 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 ramaya. Shira la 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 mama 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 mama. Shira la 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 maya la 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 maya la maya la maya la mama mama. Shira la 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 maya la maya la la maya la maya la maya la maya la maya. Hallelujah, 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 hallelujah. Shira maya ramaya ramama. Yang meminta mendapat, yang mencari mendapat, yang mengetuk dibukakan pintu. Yes, shira maya ramaya ramama. Hallelujah, hallelujah. Shira la 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 maya. Indah maya ramaya sikira la. Indah maya ramaya sikira la. Indah mama mama maya ramaya 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 ramaya. Yes. Yes. Sikira ramaya 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 ramaya. Tuhan kami buka. Kami buka. Yes. Berbicara Roh Kudus, berbicara Roh Kudus, berbicara Roh Kudus. Berbicara Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Yes, kira ramaya ramaya, kira ramaya ramaya. Buka hatimu. Sore hari ini Bapak Ibu terkasih, Tuhan sedang mengetuk hati. Tuhan sedang mengetuk. Siapa yang mau membukakannya, dia akan masuk. Siapa yang mau membuka pintu, dia akan masuk. Kami gak mau Tuhan sia-sia kami datang di hadapan Engkau. Kami buka kudus, masuk penuh. Shira ramaya, shira ramaya, ramaya, shira ramaya. Inamaya, shira ramaya. Kami tidak hanya meminta dan mencari Tuhan, tapi saat Engkau mengetuk kami tidak mau buka. Semuanya kan sia-sia. Tapi saat Engkau mengetuk pintu hati kami, kami membuka Tuhan. Ada hal yang luar biasa akan terjadi setiap atas pribadi lepas pribadi atas kami umat. Hirabaya sikira labaya rabaya. Hirabaya rabaya siki. Biarlah hidup kami hanya untuk kemuliaan Engkau. Hati kami untuk bersuka cita hanya untuk Engkau. Yes, haleluya.
Yes, haleluya. Tuhan mengingatkan kembali Bapak Ibu firman Tuhan yang dengar kita minggu lalu. Saat kita meminta, saat kita mencari, saat kita mengetuk, kita menerima, kita mendapat, dan kita dibukakan. Yang menjadi pertanyaan kembali, saat Tuhan meminta kita, apa yang Dia mau? Apakah kita mau apa yang Tuhan ingini? Saat kita mungkin berjalan jauh dari Tuhan, Tuhan mencari dan kita gak mau kembali. Yang Tuhan inginkan kita kembali. Saat kita mengetuk itu Tuhan, mungkin Tuhan akan membukakan. Tapi saat kita diketuk hati kita untuk Tuhan, apakah kita mau membuka hati untuk kita pada Tuhan? Tuhan ini hidup kami. Bila saat Engkau mencari kami, Engkau mendapatkan kami Tuhan. Saat Engkau meminta kepada kami, kami bisa Bapa. Saat Engkau mengetuk hati kami, kami bukakan untuk Engkau. Sikiralah ya sikir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang diagungkan, lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kaulah yang diagungkan, lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Kaulah yang diagungkan, lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya kami hanya memujikan, mensembahkan Tuhan. Kita bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Lebih lagi katakan, Kau layak Tuhan diagungkan. Yes. Amen, 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 amen. Lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya.
Pujikan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap roh. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak terima semuanya. Kau layak diagungkan. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yes, lebih dari segalanya. Bagimu pujian, hanya bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, sampai selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kudus, Kau yang layak terima semuanya Tuhan Yesus. Jadikan kami biji mata, supaya kami terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Yes, laba-laba mengalir, 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 mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, kerjakan Tuhan yang menjadi bagian. Kami mau belajar mengerjakan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan, kami punya Allah yang sangat baik, sungguh sangat baik. Tiada yang seperti Engkau dan tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita lebih lagi, memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau dengan mulut kami, dengan hati kami. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sekali sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Saja untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Berikan senyum kanan kirinya terlebih dahulu. Kanan kirinya yang ada, berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar menyukakan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan ingini, apapun yang Tuhan ingin, kita mau belajar yang terbaik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, yaitu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau membantu buat kami. Haleluya. Amin. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin.
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sana, suatu relakan, namanya dimuliakan. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hidup Bapak Ibu dan Saudara itu milik Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sana, suatu relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Yesus pun ajaib dan berkata, amin, amin. Oh, katakan sekarang hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidup kita bukan milik kita lagi, milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku sana, suatu relakan, namanya dimuliakan. Kita mau sama katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Angkat kedua tanganmu, katakan, katakan dengan iman, suka-sukanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingini. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik mengasihi kami, sehingga kau bilang suka-sukamu. Apa yang mau Tuhan mau dalam hidupan kami mau kerjakan. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Baru setengah 6 lebih 5 menit. Kita mau ke Tuhan lebih lagi. Kita mau ke Tuhan lebih lagi. Bersorak-sorai. Kita mau katakan bersorak-sorai Tuhan. Dia yang berikan kemenangan buat saya dan saudara. Kita imani. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Yes. Amin. Oh, yes Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang hati kita, dia berperang buat kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman katakan, haleluya. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup.
pengharapan. Amin, amin. Oh, Yesus. Amin. Yesus. Sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Yes, oh, amin, amin. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Dengan iman katakan satu-satunya penebus, yang menebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama saya Tuhan, di dalamku Tuhan. Amin, amin, amin. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan sekali lagi katakan Tuhan yang memberi kemenangan. Bersamaku Tuhan, yes, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, amin. Saat Engkau bersama dengan kami dalam kami, Engkau menjadi perlindungan buat kami dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Yes, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan sorak-sorai. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak terkasih. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengar. Kami siap melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. Engkau melihat ke dalam setiap hati kami sore hari ini. Apapun yang Tuhan mau kerjakan, kerjakan. Supaya hidup kami lebih lagi Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Tuhan ingin dalam keadaan apapun Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan. Yes, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali.
keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kau ada Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona. Amin, amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus, waktu saya Bapak Gembala, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari yang mengasihi Yesus taruh tangan kanan di dada. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami dan Engkau tahu seberapa besar cinta kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau mengerti seberapa mampunya kami mengasihi Engkau. Ampuni jika mungkin kami sama seperti Petrus ketika Engkau bertanya kepadanya. Engkau bertanya apakah Engkau agape, tapi Petrus hanya bisa phileo kepada Tuhan. Ampuni kami jika mungkin hari ini Tuhan bertanya kepada kami dengan kasih agape, tapi mungkin kami baru bisa memberi Engkau phileo. Tuhan ampuni kami, buat kami ngerti bahwa kasih yang Kau minta dari kami bukan sekedar kasih yang di mulut, tetapi benar-benar kasih yang seperti Kristus berikan kepada kami, di mana Engkau mau berkorban bahkan tidak mempedulikan posisimu sebagai Tuhan. Engkau tidak lagi mempedulikan posisimu sebagai Allah. Engkau tidak mempedulikan posisimu sebagai pencipta dari segala sesuatu. Bahkan Engkau yang dengan kerelaan dirimu sendiri Engkau hadir dalam wujud manusia, lahir di kandang domba yang hina,
Bahkan dalam ketundukan ketaatanmu kepada Bapa, Engkau rela mati di kayu salib supaya kami diselamatkan. Kiranya sore hari ini kasih yang sama mengalir buat kami semua. Kasih yang sama turun bagi kami semua. Kasih yang sama menguasai seluruh hidup kami semua yang hadir sore hari ini tanpa terkecuali. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus bekerjalah. Sore hari ini Tuhan, kami rindu Engkau lebih dari apapun juga. Puaskan setiap dahaga roh kami, dan buat kami selalu rindu mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Makasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, saat Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah karena kami siap mendengar dan melakukannya demi nama Yesus. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sejujurnya saya merasakan ada sesuatu yang kurang, barangkali bahasa saya mungkin tidak tepat, tetapi itu yang saya rasakan sore hari ini. Ada sesuatu yang miss, begitu, yang ada sesuatu yang mungkin salah yang terjadi pada saat kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu di bagian mana, saya juga tidak mencoba menghakimi siapa yang salah di antara kita. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, kalau saya yang salah, saya minta ampun. Kalau saya yang salah, saya minta ampun. Kalau saya yang salah, saya minta ampun, Tuhan. Jangan libatkan umat Tuhan. Jangan libatkan jemaat Tuhan. Biar aku yang menanggung semua yang salah di hadapan Tuhan. Karena bagi saya, sore hari ini kita belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saya rasakan. Tapi kalau saya mungkin salah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa merasakan Tuhan. Sore hari ini hadir, puji Tuhan. Tapi saya sejujurnya tidak. Ada kata-kata yang menurut saya sesuai dengan apa yang akan kita pelajari sore hari ini, gitu ya. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 melanjutkan pembicaraan kita. Saya tidak tahu apakah pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan mengajar kepada, maksud saya Tuhan sendiri yang mengarahkan kita sore hari ini sehingga kita bisa benar-benar memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tetapi setidaknya saya rindu setiap kita benar-benar bisa mulai belajar merasakan kehadiran Tuhan. Tidak hanya sekedar mulut kita bisa menyanyi, memuji Tuhan, kita bisa menari, melompat bagi Tuhan, kita bisa bermain alat-alat musik dengan bagus di hadapan Tuhan. Tetapi apakah yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Ayat 7 berbunyi demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bisa minta kunci James. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi dengan lebih sungguh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pada saat Daud atau Salomo, saya tidak ingat persisnya, tapi sepertinya Daud mentahbiskan bait suci dengan segala macam korban yang Tuhan minta untuk mereka lakukan. Kemuliaan Tuhan bagaikan awan begitu menyelimuti seluruh ruangan bait suci pada waktu itu. Dan semua tidak bisa, semua yang hadir, semua imam, semua jemaat yang hadir, yang ada pada waktu itu saat pentahbisan bait suci, itu tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka semua hanya bisa sujud menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukanlah soal apa yang bisa kita ucapkan lewat lagu, tetapi lebih daripada itu bahwa Tuhan meminta hati yang dipersembahkan. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Kemuliaan Tuhan yang saya maksudkan dari perjanjian lama pada saat pentahbisan adalah bahwa mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan kala itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi itu. Ibadah kita bukanlah sebuah ritual keagamaan yang mungkin kemudian kita lakukan setiap minggunya, atau setiap kali mungkin kita datang kepada Tuhan, bahkan dalam setiap harinya. Tetapi semuanya itu mungkin semacam ritual, bukan sebuah haus dan lapar, sebuah kerinduan. Orang bisa melakukan begitu rupa ibadahnya, baik itu dalam bentuk doa pribadi, doa bersama, ibadah raya, ibadah generasi. Tetapi semua itu bisa dilakukan orang hanya karena kewajiban, hanya karena jadwal, hanya karena sebuah ritual. Oh iya, ini waktunya aku kebaktian, oh iya, ini waktunya aku doa, ini waktunya aku mungkin melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi dari dasar hatinya yang paling dalam, sudah tidak ada lagi yang namanya kerinduan untuk mengalami Tuhan atau ketemu Tuhan. Firman Tuhan bisa ditayangkan. Firman Tuhan berkata bahwa inilah firman dari yang kudus. Ketika saya belajar untuk mencoba mempersiapkan ini, kenapa kepada jemaat di Philadelphia Tuhan berkata, akulah yang kudus. Saudara masih ingat mungkin beberapa kali kita belajar dari beberapa jemaat yang lain. Maafkan. Tuhan tidak menggunakan kata ini. Hanya kepada jemaat di Philadelphia Tuhan berkata, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ada 3 statement, ada 3 pernyataan, ada 3 katakanlah item yang Tuhan nyatakan kepada jemaat Philadelphia tentang siapa dirinya. Kemarin kita belajar dia ada bicara tentang bagaikan pedang yang bermata 2 dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kali ini ketika dia berbicara kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan menyatakan ada 3 hal, yang kudus, yang benar, yang pegang kunci Daud. Rupa-rupanya begini Bapak Ibu Saudara, saya mencoba untuk terus berdoa dalam hati saat ini untuk menyelami apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, atau sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya ini. Apakah ini sesuatu yang memang yang Tuhan memang mau sampaikan kepada kita semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kudus itu berbicara tentang
eksistensi keberadaan Tuhan yang memang suci, tak tersentuh oleh dosa apapun juga. Yesus mati di kayu salib bukan karena dia berdosa, tetapi dijadikan berdosa. Dia nanggung kesalahan, dia minum cawan dosa manusia. Itu bahasa Alkitab yang dipakai. Jadi cawan itu adalah cawan dosa yang dia minum. Walaupun dia tidak benar-benar itu berarti bahwa Yesus minum dosa gitu, enggak gitu ya. Tapi itu bahasa yang dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Karena apa? Karena untuk nanggung dosa. Jadi dijadikannya dia berdosa itu karena dia harus minum cawan yang isinya adalah dosa manusia. Itu bahasanya ya. Jadi sekali lagi tidak benar-benar Yesus meminum dosa manusia, tidak dalam arti yang sama seperti itu, tapi ini dalam istilah saja. Jadi Yesus dibuat jadi dosa dalam pengertian bahwa Yesus harus nanggung dosa manusia, Yesus harus mati di kayu salib untuk apa? Memakukan dosa di kayu salib. Jadi Tuhan ingin menunjukkan keberadaannya yang tidak tersentuh dengan dosa. Jadi Yesus yang adalah maha suci keberadaannya, tidak tersentuh dosa. Kenapa dianggap berdosa sehingga dia mati di kayu salib? Adalah karena supaya saudara dan saya diselamatkan. Katakan haleluya. Dia yang nanggung dosa itu, makanya matinya di salib. Karena di salib adalah sebuah perwujudan kematian karena kutuk. Yesus bukan orang yang terkutuk. Yesus tetap adalah orang yang maha kudus, yang sedang berfirman kepada jemaat di Philadelphia dalam konteks ayat yang kita baca. Lalu apa gambaran yang bisa kita dapatkan dari kata yang kudus? Dia pengen supaya jemaat-jemaat, dalam konteks yang kita baca memang jemaat Philadelphia, tapi dia sedang berfirman kepada jemaat supaya mereka tahu bahwa ini loh, yang ngomong ke kamu ini bukan orang sembarangan. Saudara, kalau menghadap pejabat pemerintah lokal saja, katakanlah Pak RT, Pak RW, mungkinkah saudara baru dari sawah langsung masuk ke rumahnya? Permisi Pak, saya mau menghadap. Ada yang begitu saudara, dari kita saja. Atau kalau bahasa yang lain saya pakai, kalau saudara dan saya dipanggil oleh Pak RT, mungkinkah kita tidak merapikan diri dulu? Langsung dari sawah dengan lumpur dan segala macam baunya, kita langsung menghadap rumah Pak RT. Ada yang begitu kira-kira? Atau dalam pemikiran saudara yang walaupun belum pernah mengalami itu, dalam bayangan saudara, mungkinkah orang akan melakukan itu? Bahwa orang masih berbau keringat dengan begitu rupa, masih penuh dengan lumpur dan kotoran, kemudian datang Pak RT menghadap sesuai dengan panggilan. Logika kita berpikir pasti berkata tidak, pasti akan setidaknya merapikan diri kalau memang belum bisa mandi, membersihkan apa yang masih kotor setidaknya kalau belum bisa mandi, semprot minyak wangi di sana sini supaya agak lebih harum ketika menghadap pejabat. Kenapa? Kita menghargai orang yang manggil kita, yang sepakat katakan amin. Kita menghargai orang yang manggil kita. Kudus itu adalah Tuhan. Kita datang kepadanya dengan dosa. Ya, tapi letakkan itu di bawah kaki. Bukankah dia yang telah menguduskan kita? Mari datang dalam kekudusan. Ada, maaf saya harus ngomong, tapi ada kata palsu yang tadi muncul pada saat saya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya tidak mengerti itu tertuju kepada salah satu, salah dua, salah tiga, atau kita sekalian kita hari ini ibadah kita palsu di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu di bagian mana memang kalau itu memang terjadi. Tapi Tuhan sangat menegur tentang kata palsu. Dalam konteks kita belajar firman Dia yang kudus, Tuhan menyatakan dirinya kudus. Tidak boleh ada noda saat kita datang ke hadiratnya. Pak, bukankah kita orang berdosa? Ya, tapi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah dikuduskan
Perjalanan hidup kita bisa membawa kita kepada dosa. Tetapi ada jalan untuk kita menyucikan diri untuk menghadap Tuhan. Yaitu apa? Minta pengampunan. Sadari bahwa aku berdosa. Tuhan, layakkan perkenankan aku, basuh aku dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan, tahirkan hati hidupku, seluruh roh, jiwa, dan tubuhku. Agar aku layak berkenan di hadapan. Buang semua kekecewaan, tinggalkan itu semua waktu kita datang dan menghadap Tuhan. Bukan soal kita bisa nyanyi atau kita bisa menari di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bicara keras tentang kekudusan itu tidak bisa main-main. Ibadah kita harus ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara semakin mengerti dan memahami dan mulai untuk membenahi diri kita masing-masing, termasuk saya. Bapak Ibu Saudara, jadi please, ayo melayani, ayo beribadah dalam kekudusan. Salami kanan kiri, katakan hidup kudus. Jadi engkau yang masih main-main dengan ibadahmu, pelayananmu, ayo mulai belajar dirubah lagi sekarang. Jangan sampai Tuhan ngomong ini terus-menerus. Ya tidaklah dalam nama Yesus, kiranya itu tidak terjadi. Jangan sampai ibadah kita menjadi palsu di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu sih apa yang saudara rasakan sore hari ini. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yang sepakat, nyatakan bersama dengan segenap hati, katakan Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segala. Hati saya merasa sakit. Saya tidak tahu kenapa. Sakit yang saya rasakan itu seperti pada waktu saya pernah dilukai orang, tapi saya nggak pernah merasa sakit kayak gini. Hati-hati yang sakit. Saya tidak tahu saudara pernah merasa sakit hati atau tidak. Saya pernah di bahasa umumnya dikhianati, tapi saya nggak pernah merasakan sakit yang seperti ini. Saya berharap itu bukan karena kita semua, itu bukan karena siapapun di antara kita, tapi murni itu karena saya. Saya yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya yang bersalah kepada Tuhan. Supaya saya yang nanggung semuanya. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, jangan tanggungkan apapun kalau itu kesalahan atas setiap umat. Saudara, saya berharap saudara mulai ngerti. Anda nggak hanya datang karena Anda ngerasa, aku kalau nggak datang aku dioyak simbahku. Aku dimarahin oleh ibuku atau bapak, orang tuaku. Kalau aku nggak datang nanti aku ditanyain. Saya berharap kita semua datang benar-benar dalam kekudusan. Katakan sama-sama, dalam kekudusan. Gak bisa, saudara.
Dia yang menyatakan diri, aku yang kudus. Tidak bisa kita datang tanpa kekudusan. Tanpa itu nggak bisa. Sekali lagi, saya berharap kata-kata palsu tidak datang kepada kita semua, tapi hanya kepada saya. Hidup kita harus berubah. Katakan amin. Sekali lagi yang mau berubah, katakan amin. Ibadahnya harus sungguh-sungguh. Jangan simpan kesombongan. Jangan simpan sikap yang menyepelekan. Lakukan semua buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kudus. Itu tanda bahwa Tuhan pengen jemaat-jemaat yang dengar firman Tuhan ini. Mereka ngerti, aku yang berfirman itu kudus. Kalau kepada manusia biasa saja kita bisa menghargainya. Kita mencoba untuk merapikan diri kita. Dan baru kita hadir. Kita datang. Sederhana gini aja lah. Saudara saya panggil. Saudara nggak mungkin habis olahraga masih berkeringat terus mampir ke rumah saya. Saudara pasti akan merapikan diri dulu dan datang kepada saya. Karena saudara menghargai saya. Saya mau lebih daripada itu. Waktu kita datang sama Tuhan, kita ngerti yang kita hadapnya. Kita sedang menghadap pribadi yang kudus. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara semua, yuk datang dalam kekudusan. Yang kedua, Tuhan berbicara, akulah yang benar. Menunjukkan bahwa tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan yang keluar dari dirinya. Maka jangan pernah jalani hidup ini dengan drama. Kadang pura-pura begini, kadang pura-pura begitu. Agar nampak seperti ini, agar nampak seperti ini. No, hidup apa adanya di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Berikan yang benar saja di hadapan Tuhan. Tidak perlu mencoba mengkamuflase hidup kita. Kalau kita memang salah di hadapan Tuhan, akui, aku salah. Tidak perlu mencoba menutupi di hadapan Tuhan. Itu menjadi semakin salah di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu maha mengetahui semua yang kita pikirkan, bahkan Dia tahu. Manusia mungkin tidak ada yang ngerti, tapi Tuhan mengerti. Maka jangan pernah ada kepalsuan. Katakan malas memang kalau jika engkau malas. Tidak perlu berdalih ini dan itu untuk menutupi kemalasan kita. Tapi bertobatlah dari kemalasan itu juga. Supaya waktu kita datang menghadap Tuhan yang benar, maka kita sudah datang dalam kebenaran. Yohanes mengajarkan, jadilah penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan ajarkan, Bapak-Ibu. Semua kita, termasuk saya, Tuhan bicara ini kepada kita semua. Saya hanya bisa berharap, karena saya tidak bisa memaksakan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Selanjutnya keputusan terserah kepada kita semua. Apakah kita mau melakukan firman atau mengabaikannya? Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, pengorbanan, buktikan kasih-Mu kepadaku.
Karyamu ajaib dan unik, penyertaannya sungguh nyata bagi kata semua. Kasih-Mu kepadaku ku agunkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ada yang harus kita benar-benar sadari. Yesus melihat setiap kita. Penyertaannya itu pasti, asal kita memang mau disertai, asal kita memang mau melibatkan Dia dalam setiap langkah hidup. Tetapi jika kita nggak percaya semuanya itu, Dia juga tidak akan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Dan kemudian jangan pernah salahkan Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak menolong. Mungkin bukan salah Tuhan, jelas bukan salah Tuhan. Itu salahnya kita yang tidak menyertakan Dia. Kita jarang berkomunikasi dengan Dia. Kita jarang mengajak Dia untuk menyertai kita. Atau bahkan mungkin gak pernah kita ngomong begitu kepada Tuhan. Padahal Dia adalah yang benar. Kebenaran itulah yang akan selalu muncul bagaikan fajar. Orang bisa mencoba menutupi sebuah kebenaran, tapi pada akhirnya kebenaran tetap akan mencuat keluar. Artinya, kalau dia menyatakan diri sebagai yang benar, bagaimanapun cara setan menutupi sebuah kebenaran dalam hidup kita, pada satu titik tertentu pasti akan disingkapkan. Hanya saja ingat baik-baik, catat baik-baik. Hanya saja jika itu dimunculkan pada saat akhir zaman, di mana tahta pengadilan Tuhan sudah digelar, semuanya sudah terlambat. Jangan sampai di titik itu semuanya baru disingkapkan. Hari ini kita ngerti bahwa Tuhan itu benar. Maka Dia yang benar, yang hadir dalam hidup kita, yang tinggal dalam hidup kita, itu akan memunculkan kebenaran itu dari hidup kita. Maka tidak mungkin orang yang di dalamnya ada Yesus hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin yang di dalam dirinya ada Yesus pikirannya nggak benar. Nggak mungkin dalam dirinya ada Yesus cara ngomongnya nggak benar. Nggak mungkin dalam dirinya ada Yesus cara dia bersikap, bertingkah laku tidak benar. Tidak mungkin. Karena yang sumber kebenaran sudah tinggal dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan memunculkan kebenaran. Maka maafkan kalau mungkin saya harus berkata bahwa Bapak Ibu Saudara yang hidupnya, mikirnya, ngomongnya, cara bersikap, bertingkah laku, berkeputusan tidak benar, saya tegaskan, Yesusmu mungkin belum tinggal sepenuhnya dalam dirimu. Engkau menyembahnya, kita nyembah Dia, tapi tidak benar-benar mengizinkannya menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Maka menjadi tidak benar hidup kita di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama mulai belajar ngerti. Nek aku ngomongnya nggak benar, mikirnya nggak benar, mengambil keputusannya nggak benar, cara memahami sebuah persoalannya nggak benar, saya pastikan Yesusnya tidak bekerja dengan sepenuhnya. Saya tidak mencoba menghakimi Yesus tidak ada, tapi logikanya kalau Yesus ada ya nggak mungkin saudara tidak begitu. Itu logika saya berpikir. Kalau Yesusnya ada di dalam diri seseorang, pasti benar hidupnya. Yang namanya malas, yang namanya ini itu semua yang berbau dosa nggak mungkin terjadi. Kalau di dalam dirinya ada Yesus dan Yesus bekerja. Tapi kemungkinan Yesusnya memang tidak ada atau
bahasa lebih ringannya, Yesus yang tidak bekerja dalam diri seseorang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat semuanya karena kita tidak mau mencoba untuk merubah diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia yang kudus, Dia yang benar, Dia yang pegang kunci Daud. Saya mencoba apakah membaca beberapa referensi, karena Alkitab hanya memberikan kunci Daud. Dan ayat-ayat yang berkata tentang kunci Daud tidak banyak dalam Alkitab. Bisa dihitung dengan satu tangan saja, satu tangan, 5 jari. Dan itu yang muncul pertama kali ada di dalam Perjanjian Lama, dan itu menunjukkan tentang kunci rumahnya Daud. Jadi ketika saya berpikir kunci Daud, apakah artinya kunci rumahnya Daud? Lah, rumah Daud sudah tidak ada. Lalu kenapa Tuhan menyebutkan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud? Nah, ketika saya membaca, saya menemukan begini. Daud adalah satu-satunya raja di Israel. Ada 3 raja besar dalam keyakinan orang Israel. Karena setelah Salomo sampai tidak adanya kerajaan Israel itu bukan lagi dianggap raja yang hebat. 3 raja itu adalah 3 raja yang memerintah di Israel ketika Israel masih utuh jadi satu. Karena ketika setelah zaman Salomo, kerajaan Israel pecah jadi 2, sudah tidak ada lagi raja yang dianggap terkenal di kalangan orang Islam. Tapi dari 3 raja Saul, Salomo dan Daud, Daudlah yang dianggap raja paling besar. Raja yang paling terkenal, sebut saja begitu, di kalangan orang Israel. Salomo dikenal sebagai raja yang paling kaya raya dibandingkan dengan 2 raja yang lain. Di antara ketiganya, Salomo yang paling kaya. Dia bisa bangun bait suci dengan semuanya tersalut dengan emas, dan beberapa yang lainnya logamnya terbuat dari emas murni, dikatakan oleh Alkitab. Tidak campuran. Itu Salomo. Salomo yang menaklukkan beberapa negara, kalau dalam bahasa sekarang, kalau dalam bahasa Alkitab kerajaan. Salomo dalam kemegahannya bisa menaklukkan beberapa kerajaan di sekitar Israel pada saat itu. Karena kebesaran kejayaannya dalam pengertian materinya. Pada zaman Salomo, kerajaan-kerajaan yang lain tidak bisa sebegitu rupa dalam hal bekerja sama dengan Israel dibandingkan dengan Daud. Hanya pada zaman Salomo, Israel bisa membangun hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi dia dianggap raja yang besar di mata dunia. Tapi di mata Israel, orang Israel, raja yang paling besar adalah Daud. Jadi kemudian ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud, itu Tuhan sedang berbicara bahwa akulah yang pegang otoritas penuh. Kerajaan Daud menjadi disebut sebagai kerajaan yang paling besar pada akhirnya. Karena orang Israel menganggap Daud sebagai raja yang paling besar di antara ketiga raja yang ada. Maka ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud, kunci Daud tidak pernah dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang misalnya kalau ini dibuka nanti terjadi begini, nggak pernah dihubungkan. Ini hanya muncul pada saat ini. Jadi artinya memang ini tidak berhubungan dengan akhir zaman dalam pengertian peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam Alkitab. Kalau 7 sangkakala itu kan ada ya, cawan, 7 cawan yang ditumpahkan, itu ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman.
Tapi kunci Daud tidak pernah berbicara tentang akhir peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Jadi Yesus atau Tuhan sedang menyampaikan bahwa aku yang pegang kendali, aku yang berotoritas penuh atas apa? Atas segala sesuatu. Dalam konteksnya kita melihat Tuhan sedang berbicara kepada jemaat di Philadelphia. Artinya atas dirimu hai jemaat, aku yang pegang otoritas. Maka kalimat berikutnya dikatakan kalau aku sudah buka, nggak ada yang bisa nutup. Kalau aku yang nutup, tidak ada yang bisa buka. Itu otoritas penuh Tuhan pegang. Saya dapat begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan berotoritas penuh. Satu, tentang ketundukan. Seringkali kita berkata engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kita manusia seringkali tidak tunduk pada otoritas Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mengakui dia yang berotoritas penuh, kalau dia sudah buka nggak ada yang bisa nutup, kalau dia yang nutup nggak ada yang bisa buka, maka semestinya kita tunduk pada dia. Katakan amin. Kita tunduk pada dia. Tapi berapa kali atau berapa sering kita menuruti keinginan hati kita, nuruti kemauan kita. Bahasa Alkitabnya memang kedagingan kita. Berapa kali kita nggak tunduk pada perintah Tuhan, hanya karena kita merasa hati kita nggak cocok, kita nggak melakukan. Itu satu, tentang ketundukan. Yang kedua, kalau kita ngerti Tuhan berotoritas penuh, kiranya itu tidak membuat kita takut, gentar menghadapi perjalanan hidup di masa yang akan datang. Yang tidak takut, sepakat mari katakan amin. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Percayalah kalau sudah saatnya Tuhan membuka, gak ada yang bisa nutup. Tapi kalau sudah saatnya dia nutup, gak ada yang bisa buka. Beberapa perumpamaan tentang kerajaan Allah yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Tuhan berkata, maaf, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau. Pintu ditutup. Terlambat. Kalau sudah ditutup, tidak ada yang bisa buka. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita diajak untuk percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Masa depanmu, sekolahmu, jodohmu, pekerjaanmu, rumah tangga, keluarga, apapun yang hari ini ada padamu. Ingat Tuhan yang pegang kunci Daud. Dia berotoritas penuh. Belajar taat saja sama Tuhan. Belajar taat saja sama Tuhan. Percaya dia pegang kendali. Mungkin kita mikirnya kebalik. Kita ngerasa ini jalannya, mungkin bukan itu jalannya. Abraham dan Sarah untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, membuat Sarah hamil di usia 90 tahun. Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia punya cara menunggu Yusuf yang sempat mengalami proses begitu berat dalam hidup. Sekian puluh tahun baru dia naik menggenapi apa yang pernah Tuhan tunjukkan kepada Yusuf. Dan masih banyak yang lainnya. Ketika Tuhan berbicara dan berfirman, seolah-olah mata jasmani berkata, itu nggak mungkin terjadi. Waktu dikejar bangsa Mesir dan Israel diperhadapkan kepada laut Teberau, sudah tidak ada jalan secara logika. Tapi justru Tuhan buka jalan dengan cara membelahkan air laut itu untuk bangsa Israel. Di padang gurun nggak ada air. Sumber mata air juga
Mungkin ada, tetapi karena mereka harus nomaden, nggak mungkin mereka gali sumur kan saudara. Tapi Tuhan bisa keluarkan air untuk kebutuhan mereka, memancar dari bukit batu. Dalam peristiwa Yesus banyak, sudah nggak perlu saya ngomong. Yang mati dibangkitkan, yang buta dicelupkan, yang lumpuh berjalan. Apa kesulitan hidup saudara dan saya? Dia yang pegang kunci Daud. Dia yang pegang kendali semuanya. Kalau dia sudah buka, nggak ada yang bisa nutup. Yang percaya katakan amin. Jadi saya berharap Bapak Saudara mulai ngerti hari ini. Jangan bawa kepalsuan datang pada Tuhan. Jangan bawa sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, mari datang dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan kekudusan, dengan kemurnian, dan dengan kebenaran. Karena dia yang kudus, dia yang benar, dia yang pegang kendali, dia yang berfirman kepada saudara dan saya pada sore hari ini. Mari datang pada Tuhan.